Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya terhormati adik-adik sekalian ya. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita pada mata kuliah statistik, dan pada hari ini adalah materi terakhir sebelum UTS, yaitu angka indeks. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan angka indeks? Ya, angka indeks ini merupakan satu pendekatan di dalam statistik yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan perbandingan antar satu kegiatan, ya, antar kegiatan yang sama, eh, dan dengan menggunakan angka indeks ini, ya, ini akan lebih mudah untuk dibandingkan, baik dalam waktu yang berbeda, ya, atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu. Jadi kalau kita punya satu data yang ingin kita bandingkan, misalnya data itu berbentuk nilai produksi, ya, atau ekspor, atau hasil penjualan, atau jumlah uang beredar, dan lain sebagainya, maka untuk memudahkan perbandingan data, misalnya dalam satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lain, atau dengan hal yang lain, maka kita menggunakan angka indeks. Dan dengan menggunakan angka indeks, kita lebih mudah untuk membandingkan data tersebut, dan kita jadi lebih mudah untuk menganalisis. Ya. Nah, satuan angka indeks itu biasanya terjadi dalam bentuk prosentase. Namun dalam prakteknya jarang dipakai. Ya. Nah, nanti kita akan coba melihat bagaimana menghitung angka indeks dan lain sebagainya. Ya, jadi angka indeks ini intinya adalah suatu pendekatan di dalam statistik yang digunakan, ya, untuk melakukan perbandingan, ya, perbandingan baik itu dalam kurun waktu yang berbeda maupun dibandingkan dengan hal yang lain, ya. Dan dengan melakukan penghitungan angka indeks, ya, kita lebih mudah untuk menganalisis data. Ya, jadi tujuan dari penghitungan angka indeks itu untuk mengetahui maju atau mundurnya, atau naik atau turunnya suatu kegiatan atau suatu usaha atau apapun itu, ya, tergantung datanya, ya. Jadi tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan, kenaikan, penurunan, ya, dan lain sebagainya dalam dua waktu yang berlainan. Misalnya, ini ada misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga, ya, berapa kenaikan harga atau penurunannya. Indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi. Jadi pendekatan indeks ini sebenarnya banyak sekali dilakukan dan sangat menarik, gitu. Tidak hanya misalnya untuk mengetahui perubahan harga, perubahan produksi, tapi juga digunakan untuk banyak hal seperti mengukur inflasi, daya beli masyarakat, ya. Kemudian mengukur peningkatan produksi, peningkatan apa ya, jumlah uang beredar, ekspor impor. Nah, itu kita bisa ketahui. Karena dengan menggunakan angka indeks, kita bisa mengetahui perubahannya, apakah terjadi kenaikan, ataukah terjadi penurunan, ataukah stagnan. Nah, itu bisa kita
ketahui dengan menggunakan pendekatan angka indeks. Sebentar, saya mohon izin setengah menit ya, saya mau mencari sesuatu. Nah, mengapa mengkonversi data menjadi suatu indeks? Ya, karena kalau kita tidak mengonversi data itu menjadi satu indeks, maka kita kesusahan untuk menganalisis data tersebut. Jadi angka indeks itu merupakan cara yang nyaman untuk menyampaikan tentang perubahan pada suatu kelompok data. Ya, kemudian juga memudahkan pemeriksaan terkait dengan tren dari sebuah data. Jadi kita bisa ketahui apakah terjadi tren kenaikan, tren penurunan, atau tren stagnasi. Ya, kemudian juga banyak digunakan untuk membandingkan ya item-item tertentu antar waktu, ya, perbandingan dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Oke. Oke, sekarang kita langsung akan mencoba untuk belajar bagaimana menghitung angka indeks. Jadi dalam menghitung angka indeks terdapat dua hal yang harus kita analisis ya. Yang pertama adalah base period atau waktu dasar. Ya, ini menjadi acuan. Ya. Jadi waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan ya, di mana suatu kegiatan atau suatu kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Jadi base period ini adalah waktu acuan, waktu dasar. Sedangkan yang kedua adalah current period. Current period itu adalah waktu yang kita analisis. Waktu yang ingin kita ketahui, apakah terjadi kenaikan, penurunan, stagnasi, atau gimana. Ya. Jadi waktu yang berjalan dan di mana waktu tersebut dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan yang terjadi di base year. Ya, jadi yang pertama kita punya dua waktu ya, base period. Yang kedua kita punya current period. Current period itu digunakan sebagai waktu perbandingan. Sedangkan base period itu digunakan sebagai waktu acuan. Oke. Ini adalah sedikit keterangan tentang base year ya. Jadi base year itu adalah waktu acuan tahun yang menjadi dasar perbandingan berfungsi sebagai penyebut. Ya, penyebut itu letaknya di bawah ya. Penyebut itu letaknya di bawah ini. Ini adalah base year-nya. Ya. Kalau kita punya X, Y dibandingkan Y banding X, maka penyebut itu adalah X-nya. Ya. Angka indeks pada tahun ini adalah 100%. Jadi angka indeksnya atau nilai indeksnya pada tahun acuan atau base year itu adalah 100%. Nanti saya jelaskan bagaimana. Ya. Pemilihan tahun dasar dapat berdasarkan pada hal-hal berikut. Contohnya misalnya, kenapa kok kita memilih base year pada tahun ini gitu ya? Itu bisa didasarkan pada beberapa hal. Seperti berikut, contohnya misalnya tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil atau tahun di mana tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu ya, tahun di mana terjadi perubahan penting. Misalnya ada perubahan kebijakan, perubahan undang-undang, nah itu bisa kita jadikan base year. Ya. Tahun tertentu, given year atau current year. Ya. Current year itu dimaksud dengan tahun yang variabelnya ingin dibandingkan, ingin dianalisis, dan variabel tahun tertentu menjadi pembilang. Dia menjadi Y-nya. Ya, jadi kalau penyebutnya itu adalah base year, sedangkan pembilangnya itu adalah given year out atau current year.
Gitu. Oke. Baik. Contoh misalnya, ya ini ada produksi ya, jumlah produksi barang A yang dihasilkan oleh PT Bonbon selama tahun 2005 dan 2006 masing-masing adalah 150 ton dan 225 ton. Ya, maka hitunglah indeks produksi tahun 2005 dan 2006. Ya, kita disuruh menghitung indeks produksinya, kita disuruh menganalisis tren perubahannya. Ya. Nah, maka kita akan membuat seperti ini. Ya, rumusnya adalah ya base year ini adalah current year, ya current year, current year atau given year dibagi dengan base year, ya dikalikan 100%. Ini ada dua jawaban yang berbeda, ya karena di dalam soal tidak disebutkan mana yang menjadi base year. Ya, biasanya disebutkan di soal itu mana yang menjadi tahun acuannya. Ya, tapi di sini tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka kita membuat asumsi bahwa base year-nya itu ada dua. Ya, di sini kita mulai dulu ya. Di sini ya ini sama ya, produksi tahun 2005 sama dengan 150, produksi tahun 2006 225 ton ya. Kemudian pemilihan base year-nya. Ya, pemilihan base year-nya ya di sini waktu yang bersangkutan adalah 2005 dan waktu dasarnya adalah 2006. Di sini base year-nya itu waktu dasarnya adalah 2006, maka indeks produksi tahun 2005 karena kita mencari apa yang terjadi di tahun 2005 adalah 150 dibagi dengan 225 dikalikan 100% sama dengan 66,67%. Ya, maka ada penurunan produksi sebesar 33,33%. Ya. Jadi kalau kita bandingkan produksi tahun 2006 dibandingkan produksi tahun 2005, ini dengan mengacu bahwa tahun 2006 itu adalah base year, maka terdapat penurunan produksi sebesar 33,33%. Loh Pak, ini itu dari mana? Ini itu dari 100 dikurangi 66,67. Kenapa? Karena base year ya 2006 itu 100 nilai indeksnya. Sedangkan current year ya current-nya atau given-nya which is itu 2005 itu 66,67%. Ya. Nah, berapa perbedaan antara current dengan base year? Nah, ini adalah 33,33%. Ya. Jadi terdapat penurunan ya kalau 2006 menjadi base year itu dia punya angka 100, sedangkan di tahun 2005 dia punya angka indeks cuma 66,67%. Perbedaannya inilah kemudian menjadi prosentase penurunan atau kenaikan. Nah, sekarang di sini kita balik. Yang menjadi base year itu adalah 2005 dan yang menjadi given year atau current year itu adalah 2006. Maka 225 dibagi 150 dikali 100% sama dengan 150. Maka produksinya untuk indeks produksi tahun 2006 adalah memiliki kenaikan sebesar 50%. Karena kenapa? Karena kalau di sini 2005 dia menjadi base year, artinya 100. Sedangkan 2006 angka indeksnya menjadi 150. Nah, berapa kenaikan di sini? Ada 50% kenaikan. Ya. Jadi penentuan base year itu sangat vital. Jangan sampai kita
salah dalam menentukan Bezier karena nanti penafsirannya bisa berubah, penafsirannya bisa berbeda. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ayo, monggo. Silahkan. Ya. Kalau nggak ada, saya mohon izin lanjutkan ya. Ada yang ingin bertanya? Ya Pak, saya izin bertanya. Oh ya, monggo Mbak Endri, silahkan. Pak itu kalau mau tahu penurunan sama kenaikan itu bisa dilihat dari pembilangnya gitu nggak sih Pak? Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya itu bisa langsung dibilang penurunan. Kalau misal pembilangnya lebih besar itu bisa dibilang kenaikan. Bisa seperti itu apa enggak Pak? Sebenarnya secara secara apa ya? Secara kasat mata gitu ya, simple gitu ya, ya memang seperti itu gitu. Tapi kan kita eh, tidak boleh percaya seperti itu toh. Jadi harus diukur dulu supaya kita bisa mengetahui berapa kenaikan atau berapa penurunan. Tapi secara sederhana bisa dilihat seperti itu. Ya, oke, makasih Mbak Indri. Saya coba lanjutkan ya. Baik, ini adalah jenis-jenis angka indeks. Ya, jadi jenisnya itu banyak sekali. Ya, jenisnya banyak dan nanti kita akan belajar beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama, kalau kita lihat berdasarkan penggunaan, ya, penggunaan atau variabel yang diukur, ya sebenarnya ada yang kita sebut dengan indeks harga atau price index. Ya, ia mengukur perubahan harga barang dari suatu periode ke periode yang lain. Jadi kita mengukur perubahan harga. Contohnya apa, Pak? Indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Nah, ini semuanya datanya ada di Badan Pusat Statistik. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui harga, inflasi, indeks harga dan lain sebagainya, teman-teman bisa ngecek ya websitenya Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian di sana ada banyak sekali indeks yang menggunakan pendekatan seperti semacam ini. Ada juga misalnya indeks kuantitas ya. Kalau indeks kuantitas itu berkaitan dengan mengukur tren perubahan terkait dengan barang yang diproduksi. Contohnya apa? Indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung. Nah, ini semua merupakan indeks kuantitas. Ada juga yang kita sebut dengan indeks nilai. Ya, indeks nilai itu perubahan nilai moneter dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor selama periode tertentu. Contohnya indeks nilai ekspor kopra, indeks nilai impor beras. Ya, ini adalah contoh-contoh pembagian indeks. Ada yang diukur dari harganya, ada yang diukur dari kuantitasnya, ada pula yang diukur dari nilainya. Nilainya itu apa, Pak? Nilai itu adalah kuantitas dikalikan dengan harga. Ya, kalau ini kan yang diukur adalah perubahan harganya, price-nya. Kalau yang indeks kuantitas yang diukur adalah kuantitasnya. Kalau kita berbicara tentang nilai, maka nilai itu adalah kuantitas dikalikan dengan harga. Ya. Nah, ini eh, berdasarkan jumlah barang yang dihitung, ini masih ngomongin tentang pengklasifikasian indeks ya. Nah, kalau kita mengacu pada jumlah barang yang dihitung, maka indeks itu dibagi menjadi simple index untuk satu jenis barang saja dan composite index untuk beberapa jenis barang. Jadi kalau barangnya itu adalah satu, maka kita menyebutnya simple index. Kalau barangnya itu banyak, lebih dari satu, kita menyebutnya composite index. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam ya terkait dengan simple index dan composite index. Cara penentuan. Nah, ini pembagian atau pengklasifikasikan berdasarkan cara penentuan. Ada yang kita sebut dengan unweighted index, yaitu tidak tertimbang.
Ya. Kemudian ada yang disebut dengan weighted index, tertimbang. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau tidak tertimbang, dia tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Ya, ada beberapa metode, metode angka relatif, metode agregat, metode rata-rata relatif. Nah, ini adalah tidak tertimbang. Tapi kalau weighted index, ya, itu kita memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Ya, ada metode agregat sederhana tertimbang, ada Lesperus, ada Pace, Drawbridge, Irving Fisher, Marshall Edgeworth, metode Walsh. Ini adalah beberapa contoh indeks tertimbang. Itu dia memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Oke, kita belajar yang namanya harga relatif sederhana, indeks relatif sederhana, atau unweighted index. Ya, tidak ada bobotnya, tidak tertimbang gitu ya. Baik, simple relative price index itu merupakan unweighted index. Ya, itu terdiri dari satu macam barang saja, tanpa memperhitungkan tanpa memperhitungkan bobot setiap barang atau jasa. Jadi terdiri dari satu macam barang dan dia tidak memperhitungkan bobot dari setiap barang dan jasa, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Ya, contohnya adalah indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, indeks harga beras, indeks harga karet, indeks harga ikan. Jadi ini adalah simple index atau unweighted index, indeks tidak tertimbang. Ya. Nah, ini beberapa manfaat atau benefit dari pengukuran indeks harga relatif sederhana, ya. Bermanfaat dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Ya, jadi supaya kita bisa mengetahui tren perubahannya, apakah ada kenaikan atau penurunan. Ya. Harga relatif menunjukkan bagaimana harga per unit untuk komoditas tertentu saat ini dibanding dengan harga per unit komoditas yang sama pada tahun dasar. Jadi dibandingkan harga per unit tahun yang kita ingin ketahui, current year-nya, dengan base year-nya. Perbandingannya itu dengan base year. Kemudian, harga relatif memperlihatkan harga per unit pada setiap periode waktu sebagai persentase harga per unit pada tahun dasar. Dibentukkan atau dipresentasikan dalam bentuk persentase, ya, dan periode dasar merupakan waktu titik atau titik awal starting point yang telah ditentukan. Jadi base year atau periode dasar itu merupakan starting point-nya. Ya, starting point. Oke, kita langsung, ini adalah contoh ya. Kalau ini ya, ingat ini tadi unweighted index ya, unweighted index ya. Ini rumusnya ketika yang kita ingin ketahui adalah perubahan harga. Ini adalah rumusnya yang ingin kita ketahui ketika yang ingin kita ketahui adalah kuantitas. Ya, coba di sini. Ini ada dua angka ya. T itu pada waktu tertentu dan 0 di sini. Ini maknanya apa? Maknanya adalah base year. Ya. Quantity T itu maknanya pada tahun tertentu, pada periode tertentu, pada waktu tertentu. Sedangkan quantity 0 itu maknanya quantity pada tahun base year. Ya, jadi 0 di situ artinya base year. Contohnya ini. Ya. Ini adalah satu tabel data di mana ini ada bulan untuk Januari sampai Juni. Ya, kemudian ini ada harga dari barang tersebut dan ada kuantitas dari barang tersebut. Dan kita disuruh menghitung indeks harga dan indeks kuantitas.
kuantitas. Ya, indeks harga dan indeks kuantitas. Maka kita akan menghitungnya seperti ini, ya, indeks harga bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari. Jadi Januari ini kita buat sebagai base year-nya, ya. Maka 3.800 dibagi 3.500 dikali 100% sama dengan 109. Artinya apa? Dari sini ke sini ada kenaikan sebesar 9%. Dari sini ke sini ada kenaikan sebesar 4%. Bagaimana dengan bulan Maret, Pak? Ya tinggal dibagi saja 3.400 dibagi 3.500 dikali 100%. Maka kita bisa simpulkan dari sini, dari Maret ke Januari atau dari Maret ke base year itu ada penurunan sebesar berapa? 3%. Ya. Nah, sedangkan untuk indeks kuantitasnya atau indeks produksinya, nah ini terjadi kenaikan sebesar 12%. Jadi kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan base year-nya. Ya, kita bandingkan dengan base year-nya. Contoh misalnya, coba kita lihat indeks harga untuk bulan Juni, ya. Di sini 111%. Artinya ketika kita bandingkan terdapat kenaikan 11% dari periode base year. Dan ini terjadi penurunan sebesar berapa? Sebesar 4% dari perbandingan di base year. Ya. Oke. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Monggo kalau ada pertanyaan ya, nyantai saja. Oke. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah contoh bagaimana kita mengukur indeks, bagaimana kita membuat indeks. Ya, ini ada dua, harga, ada kuantitas. Sini ada 6 bulan dan Januari ini digunakan sebagai base year. Ya, kemudian ini adalah indeksnya. Ya, kita lihat, kita bisa bandingkan bagaimana perubahan ya, produksi, perubahan harga, dan perubahan produksi atau kuantitas ya ketika kita bandingkan dengan base year. Oke. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi ini adalah biaya iklan melalui surat kabar dan televisi pada tahun 2012 dan 2017 yang dikeluarkan oleh perusahaan Bisco dengan menggunakan tahun dasar 2012. Jadi tahun dasarnya ini adalah 2012 ya. Hitung indeks harga pada tahun 2017 untuk biaya iklan melalui surat kabar. Jadi ini adalah 2012 base year-nya, sedangkan 2017 adalah current year-nya. Current year-nya. Ini ada dua, ada surat kabar, ada televisi. Ya, kita kemudian disuruh mencari berapa perubahannya. Nah, kalau surat kabar, ya, PT dibagi P0. T ini adalah given year atau current year-nya, 0 ini adalah base year. Ya, base year-nya berarti 29.000 dibagi 14.000 dikalikan 100 terdapat 199. Nah, sedangkan di sini 23.000 dibagi dengan 11.000 terdapat 208. Berarti ada berapa kenaikan? Kenaikan. Ya, kenaikannya kalau yang di sini adalah 99%, sedangkan di sini kenaikannya adalah 108% dibandingkan dengan tahun di base year, tahun 2012. Nah, kita bisa simpulkan di sini mana ya biaya iklan yang lebih tinggi kenaikannya ya. Kalau kita lihat di sini televisi ya kenaikan angka indeksnya itu sampai 208, artinya terdapat kenaikan 108% dari eh, dari harga di base year. Sedangkan di surat kabar kenaikannya hanya 99%. Maka kita bisa simpulkan bahwa iklan di televisi kenaikannya itu lebih lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan melalui surat kabar. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Nah, ini ada contoh ya, masih tetap sama ya. Ini adalah rata-rata perdagangan ya, beberapa hasil pertanian di Jakarta tahun 2012 sampai 2017 disajikan dalam tabel berikut. Hitunglah indeks harga beras ya, indeks harga beras pada tahun 2015, 2016, 2017 dengan menggunakan waktu dasar tahun 2012 ya. Jadi seperti ini nanti ketika di ujian. Oh iya, Mas Kristo, silahkan. Ya nanti saya upload ya di Zoom. Zoom-nya saya upload di My ITS Classroom dan silahkan nanti dipelajari. Tapi tolong dipelajari dengan baik ya, karena ini nanti akan keluar di UTS. Ya, kemudian ini adalah cara menghitungnya. Ya, ingat ini PT dibagi dengan P0. 0 ini di sini adalah base year, dan T ini adalah given atau current year. Ya. Kemudian jadi base year-nya sama, kita lihat di sini, dan ini adalah angka di given year-nya tahun 2015, 2016, 2017. Kita lihat di sini ya. Terjadi tren kenaikan dari kalau tahun 2015 kenaikannya 50,99% ya. Kalau tahun 2016 kenaikannya 52,67%, di tahun 2017 kenaikannya 67,52%. Jadi ada tren kenaikan di sini. Ya, ada tren kenaikan di sini dan kenaikan terbesar tentu ada pada tahun 2017. Ya, ini juga contoh yang sama ya. Ini juga contoh yang sama. Jadi ada data. Nah, nanti kita disuruh menghitung ya, tahun base-nya adalah 2013 dan kita disuruh menghitung untuk data 2016, 2017, 2018. Ya, seperti itu. Oke, next kita punya indeks agregatif ya. Kalau tadi kan indeks sederhana. Indeks sederhana itu tidak ada apa ya? Ya sangat sederhana, tidak ada pengalinya, tidak dikalikan dengan bobot, tidak dikalikan, tidak diukur secara agregat juga. Nah, sekarang kita belajar tentang indeks agregat. Ya, konsep indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang. Kalau tadi yang unweighted index atau relatif sederhana itu kan cuma satu barang, padi aja, beras saja. Nah, kalau ini kita mengukur secara agregat kumpulan barang. Ya, contohnya apa? Indeks harga 9 macam bahan pokok sembako ya. Indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, indeks biaya hidup. Nah, itu biasanya kita tentukan melalui agregat. Ya, agregat berapa jumlah keseluruhan barang yang dipergunakan. Ya. Nah, pertama kita coba pelajari indeks agregatif tidak tertimbang. Yaitu digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Ya, indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Jadi ini merupakan penjumlahan. Kelemahannya adalah satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga dan tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang yang tercakup dalam pembuatan indeks. Jadi tidak memperhitungkan kepentingan relatif, ini maksudnya di sini adalah bobot ya. Jadi tidak ada bobotnya. Jadi ini adalah indeks agregatif tidak tertimbang, tidak ada bobotnya. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, ingat ini penjumlahan. Kalau ini tadi kan nggak ada penjumlahannya kan. Nah, sekarang ada penjumlahannya. Masih sama, T ini adalah waktu tertentu, 0 ini adalah periode acuan atau base year. Ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ya. Ini adalah pengeluaran rumah tangga
untuk tahun 2000 sampai tahun 2004. Hitunglah indeks harga tak tertimbang untuk tahun 2002 dengan waktu dasar 2002 tahun 2000. Ya, di sini ada data selama 6 bulan. Ya, maka ketika kita menggunakan agregat, ya, maka kita akan jumlahkan dulu. Ini semua kita jumlahkan. Ini dijumlahkan, ya. Semuanya ini dijumlahkan. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Maka yang kita gunakan untuk acuan adalah hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa indeks harganya, ya, di sini 24010, ya, dibagi dengan 22800 karena di sini dia base year, dikalikan dengan 100, maka keluar 105. Maka perubahan dari 2002 dibandingkan tahun 2000 adalah 5%. Nah, ini adalah kenaikan yang terjadi pada tahun 2002. Ya. Nah, ini 105, ya. Jadi tahun 2002 dibandingkan tahun 2000 dikalikan apa? Dikalikan 100%. 105. Berarti terjadi kenaikan sebesar 5% gitu. Ya. Nah, ini juga contoh yang lain, ya. Data yang menyajikan besarannya pengeluaran, ya nanti dihitung, ya. Untuk pembelian jenis bahan makanan. Hitunglah indeks harga tak tertimbang untuk tahun 2001 dan untuk tahun dasar 2000. Jadi ini tahun dasar base year-nya, ya. Terus ini adalah current year-nya, kita disuruh ngitung di sini. Ya, kita jumlahkan dulu, ya. Berarti di sini, ya, jumlah ini, ya, katakanlah ini adalah X dan jumlah ini adalah Y. Berarti Y dibagi dengan X dikalikan 100. Jadi harus dijumlah, nanti keluar kenaikannya berapa persen. Ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan indeks agregatif tidak tertimbang? Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar indeks tak tertimbang, indeks sederhana yang tidak tertimbang, artinya cuma satu barang. Kemudian kita belajar indeks agregatif tidak tertimbang. Kalau indeks agregatif berarti tidak hanya satu barang, tapi lebih dari satu. Ya. Nah, sekarang kita belajar indeks agregatif tertimbang. Artinya ada bobotnya, tertimbang ini maknanya ada bobotnya, agregatif ini maknanya lebih dari lebih dari satu. Ya. Lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Oke, adik-adik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeks ini adalah kepentingan relatif dan hal-hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut. Nanti kita belajar yang namanya kepentingan relatif, di mana mereka yang memiliki harga lebih tinggi, nilai lebih tinggi, itu biasanya lebih diperhitungkan daripada yang nilainya itu lebih rendah. Nah, makanya itu kita sebut dengan kepentingan relatif. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, ini adalah rumusnya. Ingat, indeks agregatif tertimbang. Ini kita belajar yang pertama. Nah, ingat P, ya, P ini artinya price. Q, Q itu adalah kuantitas. T, T itu adalah pada waktu tertentu, ya. Ini PT dibagi P0. 0 itu adalah base year. Coba kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah pengalinya, yaitu kuantitas pada base year. Kuantitas pada base year. Ini yang pertama, ya, tentu buahnya ini. Ya.
contoh, ini hanya contoh bagaimana indeks agregatif tertimbang itu kita hitung. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah base year. Nah, ini kalau ini kita sebut dengan rumus apa? Rumus less pay rest. Ya, rumus less pay rest. Nah, ini. Nah, ini. Coba kita less pay rest atau IL. Di mana jumlah keseluruhan itu dikalikan PT dikalikan Q0. Q0 itu menjadi base year, kuantitas pada base year. Ya, PT, T ini adalah tahun yang akan kita teliti dan P0 di sini adalah tahun pada base year. Oke. Nah, ini ketika kita berbicara tentang harga. Ya. Kalau kita berbicara tentang indeks less pay rest untuk produksi, ya, maka Q quantity T-nya di sini, ingat, yang kalau ini adalah yang berbeda adalah price-nya. Kalau kita ngomongin tentang produksi. Jadi produksinya itu price-nya ada pada base year. Ya. Nah, sekarang kebalikan daripada less pay rest yaitu indeks harga PASE. PASE itu kuantitas yang digunakan adalah kuantitas pada periode T, bukan periode base year. Ya. Dan di sini price yang digunakan adalah pada periode T, bukan periode base year. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan indeks Dropis atau ID? Kalau indeks Dropis itu dia mempertimbangkan last pay rest dengan PASE, kemudian dibagi 2. Ya. Jadi kalau indeks Dropis itu last pay rest ditambah dengan PASE dibagi dengan 2. Atau dengan kata yang lain, ya, ID di sini sama dengan akar kuadrat dari IL plus IP. Atau singkatnya ya dibagi 2. Ya. Nah, oh ini apa? Bukan kayak gini kayaknya. Terus, ternyata sebentar. Nah, ini kita hapus saja semuanya. Jadi sekali lagi ya, indeks Dropis di sini, kalau Dropis itu adalah less pay rest ditambah dengan PASE dibagi dengan 2. Jadi hasil dari ini ditambah IP, IL ditambah dengan IP dibagi dengan 2. Itu ketika kita ngomong tentang indeks Dropis. Kemudian ada indeks Irving-Fisher. Ya. Irving-Fisher di sini itu adalah indeks less pay rest dikalikan dengan indeks PASE, ya. Kalau tadi kan ditambah, kalau yang ini kan ditambah kemudian dibagi 2. Tapi kalau yang ini dikali kemudian diakar kuadratkan. Nah, ini kita sebut dengan indeks Irving-Fisher. Ada lagi indeks Walsh. Nah, kalau indeks Walsh ini agak ribet. Ya. Karena rumusnya sangat susah ini, ya. Ini merupakan penjumlahan dari PT, ya. PT akar kuadrat Q0 dikalikan Q1 dibagi dengan P0 akar kuadrat Q0 dikalikan Q1 dikalikan 100%. Nah, ini namanya indeks Walsh. Susah sekali. Dan yang terakhir ada Marshall Edgeworth IME. Nah, ini juga merupakan penjumlahan dari PT dikali Q0 ditambah Q1. Ya, kalau ini P0, Q0 ditambah Q1. Oke, kita langsung aja ke apa ya? Ke yang pertama, ya. Yang pertama adalah tentukan indeks agregatif tertimbangnya, ya, dengan menggunakan less pay rest. Ya, coba. Oh ya,
Kalau ini ya agregatif tertimbang, ya berarti ya ini kita punya punya data semacam ini, nanti kita tentukan indeks agregatif tertimbangnya. Bisa pakai Peres, bisa pakai Pace, bisa pakai apa tadi, Dropish, ya, bisa pakai Irving Fisher, bisa pakai dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu Les Peres. Ya. Kalau Les Peres tadi rumusnya ingat Q0 itu ada di sini, ya. Kemudian PT dan P0-nya itu seperti ini dikalikan 100. Kelebihan, data kuantitas hanya dibutuhkan dari periode basis. Jadi Q0-nya ini yang kita butuhkan. Hal ini akan menyebabkan perbandingan yang lebih bermakna seiring waktu, yakni perubahan nilai indeks semata-mata didasarkan atas perubahan harga. Nah, kelebihannya karena kita hanya menggunakan kuantitas pada base year, nah ini sebenarnya bermanfaat sekali. Kenapa? Karena kita merumuskan perubahan harga itu ya hanya berdasar pada perubahan harganya. Jadi kita merumuskan indeks ini hanya berdasar pada perubahan harga, tidak perubahan kuantitas. Kekurangannya apa? Tidak mencerminkan perubahan pola pembelian seiring waktu. Jadi kuantitas naik turunnya itu tidak diperhatikan. Selain itu, indeks ini cenderung memberikan perhatian berlebih pada barang yang harganya berubah. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana menghitungnya. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada apa namanya data. Jadi data ini adalah P itu adalah P0 itu base year. Base year ini terjadi di tahun 1990 ya. Sedangkan PI ini adalah yang tahun yang ingin kita teliti, harga. Jadi ini adalah harga di tahun 1990 ya. Terus ini adalah harga di tahun 1995 dan ini adalah kuantitas nol, kuantitas yang ada pada tahun berapa? Pada tahun 1990 atau pada tahun base year. Ya. P0 dikalikan Q0. Jadi 1,92 dikalikan 5 keluarlah ini. 0,81 dikali 6 sama dengan ini. Ini adalah P0 dikalikan Q0 dan ini jumlahnya keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan. Sedangkan ini PI dikalikan Q0. PI ini adalah price pada tahun 1995 dikalikan kuantitas pada tahun base year 1990. Hasilnya adalah 45,68. Ya. Nah, kemudian ya pada tahun ini kita tinggal bandingkan ya 45,68 dibagi dengan 31,87 dikalikan 100. Jadi 45,68 dibagi 31,87 dikali 100 hasilnya adalah 143. Artinya apa? Dari tahun 90 sampai tahun 95 terjadi kenaikan harga sebesar 43%. Ya. Ini kalau kita menghitung dengan menggunakan rumus Les Peres. Las Peres. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada yang mau nanya. Ya, kita nyantai saja. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini juga masih contoh terkait dengan Les Peres. Ya. Ini price 1999, quantity 1999, price di tahun 2009, quantity di tahun 2009. Nah, kita menggunakan Les Peres. Ingat, yang kita gunakan adalah quantity pada tahun base year. Ya, quantity pada tahun base year, maka P0 Q0 ya, itu harganya 507,64 dan PT dikalikan Q0 itu
jumlahnya adalah 695,72. Maka kita menggunakan rumus ini, ya, kemudian kita mengetahui bahwa nilai indeksnya adalah 137, berarti terdapat kenaikan 37%. Nah, seperti itu. Nah, sekarang PASE. PASE itu perbedaannya dengan Les Perez adalah kuantitasnya itu kuantitas pada tahun berjalan. Ya, bukan periode base year, bukan tahun acuan, bukan tahun dasar. Ya. Apa kelebihannya? Menggunakan kuantitas dari periode terkini, maka indeks ini mencerminkan perubahan perilaku membeli. Ya. Kemudian indeks ini membutuhkan data kuantitas barang tahun terkini. Karena berbeda data kuantitas digunakan untuk tiap tahun, adalah tidak mungkin untuk menganggap bahwa perubahan indeks didasari perubahan semata. Selain itu, indeks ini cenderung memberi bobot lebih pada benda dengan harga yang menurun, dan harga-harga harus dihitung ulang tiap tahun. Jadi ini adalah kelebihan dan kelemahannya. Mari kita lihat bagaimana menghitung PASE. Ya, bagaimana menghitung PASE? Sebenarnya sederhana sekali. Yang kita perhatikan adalah kuantitas pada tahun 1995. Nah, ini ada price pada tahun base year, ini ada price pada tahun berjalan, current atau given year-nya, ya, kemudian kita kalikan P0 dikali QI, kuantitas pada tahun 1995, dan ini PI dikalikan QI atau jadi price pada tahun 1995 dikalikan dengan quantity pada tahun 1995. Ini hasilnya. Ya, kemudian PI QI which is 75,52 dibagi dengan 54,61, hasilnya 138. Artinya dari tahun 1990 sampai tahun 1995 terdapat kenaikan sebesar 38% kalau kita menggunakan pendekatan PASE. Ya, PASE. Ada pertanyaan? Ayo, monggo, silahkan bertanya. Ya, jadi yang menjadikan beda itu adalah kuantitasnya. Yang mana kuantitas mana yang ingin kita gunakan, gitu ya. Ini juga sama. Jadi ini price 0, Q0, PT, QT, ya. Kemudian price 0 dikalikan QT, ya, ini dikali ini, dan PT dikalikan QT, ini dikali ini. Jadi hasilnya ini, ya. Kemudian dicari berapa indeksnya. Ternyata kalau di sini indeksnya terdapat kenaikan sebesar 35,64%. Saya rasa sederhana sekali. Ingat, yang menjadi permainan itu adalah kuantitasnya, ya. Karena ini masih mengenai indeks harga. Ya, ini nanti PR ya. Jadi ada data semacam ini. Ini adalah Q, ini adalah P pada tahun 2019, pada tahun 2020. Nah, nanti kalian harus menghitung, ya, menghitung indeks harga dan produksi agregatif tertimbang dengan menggunakan metode Les Perez dan PASE. Oke. Nah, sekarang indeks ideal Fisher. Kalau Les Perez cenderung memberi bobot yang berlebih pada barang-barang dengan harga yang meningkat, sementara PASE sebaliknya justru memberi bobot yang berlebih pada barang-barang yang harganya menurun, maka ada indeks ideal Fisher, indeks Fisher, yang dikembangkan sebagai upaya untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan di atas. Indeks ini merupakan rata-rata geometrik dari indeks Les Perez, ya, dan indeks PASE. Jadi ini adalah indeks ideal Fisher, ya, ideal Fisher. Sebenarnya kita punya satu indeks lagi ya sebelum ideal Fisher, yaitu Drawbish.
Dropis itu IL plus IP dibagi dengan 2. Ya. Nah, tapi kalau ini adalah rata-rata geometrik. Jadi IL dikalikan IP dibagi atau diakar kuadratkan 2. Ya. Nah, contohnya ini, ya. Tadi kita sudah menghitung kan. Ini sama enggak ya? Oh, tidak sama ya. Jadi ini berbeda ya. Nah, nanti akan keluar apa? Akan keluar indeks list pairs-nya, kemudian akan keluar indeks passing-nya. Nah, ini kita kalikan, kemudian kita akar kuadratkan sama dengan 136,24. Nah, jadi pertumbuhan atau perubahan harga dari tahun 19 ke tahun 2019 menurut Fisher, ya, menurut indeks Fisher adalah 36,24%. Ini harus ngitung lagi nih, list pairs-nya dihitung lagi, kemudian passing-nya dihitung, baru kan kemudian kita hitung Fisher ideal index-nya berapa. Oke. Baik, tadi adalah indeks ideal Fisher. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tentu ya ada dropis ya dan lain sebagainya. Jadi nanti kita batasi saja ya. Kemungkinan untuk UTS terus kita batasi sampai indeks Fisher. Ya. Oke, saya lanjut ke indeks nilai. Indeks nilai atau value nilai itu mengukur perubahan pada kuantitas maupun harga. Sebuah indeks nilai seperti indeks penjualan pusat perbelanjaan membutuhkan data harga di tahun basis, kuantitas pada tahun basis, dan harga-harga pada tahun terkini dan kuantitas pada tahun terkini untuk menyusunnya. Jadi indeks nilai itu ya berbeda dengan PASE, berbeda dengan list pairs. Mereka menggunakan harga terkini. Coba kita lihat di sini. Ini PT dikalikan QT, harga dan kuantitas terkini, dan juga P0 dikalikan Q0, ya, harga di tahun base dan kuantitas di tahun base. Artinya index value itu dia mempertimbangkan perubahan harga dan perubahan kuantitas pada tahun base year dan pada tahun terkini. Jadi ini sebenarnya lebih meningkat lagi gitu kompleksitasnya. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini P0 dikalikan Q0 ya. P0 dikalikan Q0 nanti ini keluar ini terus kita punya angka 9.000. Nah, sedangkan ya PT dikalikan QT sama dengan 10.600 ya. Maka kita punya peningkatan sebesar 117,8. Berarti dari tahun 2000 ke tahun 2009 ada peningkatan sebesar 17,8%. Ya, ini adalah apa? Indeks nilai perubahan atau tren perubahan yang dilihat dari indeks nilai. Nah, contoh lagi, ini nanti PR ya untuk misalnya teman-teman mau latihan exercise, ini ada PR di sini. Baik, nah sekarang adalah aplikasinya saja ya. Kita bahas tentang aplikasi. Jadi kalau di dalam Biro Statistik atau Badan Pusat Statistik ya, Badan BPS itu secara rutin melaporkan yang namanya indeks harga konsumen setiap bulan. Nah, indeks ini menggambarkan perubahan harga dari satu periode ke periode berikutnya untuk sebuah sekumpulan barang dan jasa konsumen di pasaran. Nah, IHK ini kemudian digunakan untuk menghitung yang namanya inflasi atau daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat. Jadi IHK di sini adalah satu data yang dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk mengukur perubahan harga, mengukur inflasi, dan lain sebagainya.
Ada juga yang disebut dengan harga produsen, indeks harga produsen. Kalau tadi itu dari sisi pembelian dari sisi konsumen, kalau ini produksi, harga produksi dari produsen. Ya. Sebelumnya disebut dengan indeks harga grosir atau wholesale price index. Indeks ini merefleksikan harga-harga komoditas pada penjual tingkat pertama dengan volume penjualan yang besar. Indeks ini tergolong indeks less Paris. Jadi kalau IHP ini cara pengukurannya adalah less Paris. Less Paris berarti apa? Kuantitasnya itu apa? Eh, kuantitasnya itu ada pada base year Q0 ya. Jadi kuantitasnya itu ada pada base year. Oke. Ada lagi misalnya Dow Jones Industrial Average DJIA. Ini salah satu indeks saham yang paling terkenal di dunia ya. Lebih tepatnya mengatakan sebagai indikator atau alih-alih sebagai indeks. Indeks ini sebetulnya bertujuan untuk mengukur rata-rata harga 30 saham terbesar di bursa saham. Jadi biasanya yang masuk di dalam DJIA itu perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Microsoft, Apple, Samsung, kemudian Nestle, ya, kemudian dan pokoknya perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Ya. Namun DJIA tidaklah diperoleh dengan menjumlahkan harga 30 saham dibagi 30 saham. Hal ini karena adanya korporasi seperti stock split, merger, serta masuk dan keluarnya saham. Ketika perubahan terjadi, ya, penyesuaian dilakukan pada penyebut yang digunakan dalam perhitungan rata-rata. Jadi ini adalah satu indeks yang mungkin agak kompleks karena ada banyak sekali faktor-faktor yang dipertimbangkan di sana. Seperti ketika terjadi stock splits, ada merger perusahaan, ada masuk dan keluarnya saham dari indeks tersebut, ya maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh indeks harga konsumen ya. Jadi hal ini jadi kegunaan IHK dan rumus. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh kenaikan harga terhadap daya beli mereka. Ini adalah tolok ukur untuk merevisi upah, pensiun, pembayaran tunjangan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen juga merupakan indikator ekonomi tingkat inflasi di banyak negara, dan IHK juga menghitung pendapatan real. Ya, pendapatan real sama dengan pendapatan uang, money income, dibagi dengan IHK dikali 100. Ya, jadi CPI ini Consumer Price Index atau indeks harga konsumen itu sangat penting ya, dan saking pentingnya digunakan untuk menghitung beberapa hal seperti real income, pendapatan real ya. Kemudian ada juga purchasing power of dollar ya. Bagaimana $1 kita itu memiliki kekuatan daya beli dan bahkan menjadi pertimbangan dalam deflated sales. Ya. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, contohnya ini, ya, misalnya IHK digunakan untuk menghitung pendapatan real, di mana money income dibagi dengan CPI dikalikan 100, maka kita akan mendapatkan real income. Contohnya misalnya, ya, kalau dari tahun 1982 sampai 1984, money income-nya adalah 20.000, sedangkan consumer price index-nya adalah 100, ya, maka real income-nya 20.000. Tapi pada present year, katakanlah ini 2023, ya, ternyata kenaikan indeks harga konsumennya itu sudah 200 dengan kenaikan money income sebesar 40.000, ya. Nah, ini kalau kita kalau kita gunakan rumus real income, maka kita akan mendapatkan 20.000. Artinya apa? Dengan ya proporsi kenaikan yang sama di consumer price index dan money income, sebenarnya real income kita itu tidak berubah. Walaupun kita sudah berada pada tahun 2023. Ya, seperti ini. Ini contoh bagaimana pengaplikasian indeks
untuk menghitung faktor atau variabel lain dalam perekonomian. IHK dan pendapatan real, ya ini contoh bagaimana menghitung deflated sales. Jadi actual sales dibagi dengan an appropriate index, katakanlah indeks yang dipakai adalah CPI, Consumer Price Index, kalikan 100, maka kita akan mendapatkan deflated sales. Ya. Deflated sales. Indeks harga juga dapat digunakan untuk menurunkan atau mendeflasi penjualan atau variabel lainnya dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini contoh pengaplikasiannya. Ya. Purchasing power of dollar. Ya, jadi indeks harga konsumen juga digunakan untuk mengukur daya beli mata uang. Ya. Misalkan, ini contohnya, ini rumusnya, misalkan IHK bulan ini senilai 200. Ya. Berapa daya beli dolar saat ini? Berarti 1 dibagi 200 kali 100 berarti 0,50. Artinya, sebenarnya ketika kita punya uang $1 dengan tingkat inflasi 200, indeks inflasinya itu 200, maka sebenarnya kekuatan daya beli kita itu hanya 50 sen atau $0,50. Ya. Jadi ketika kita punya uang $1 dengan tingkat inflasi indeks nilainya itu sebesar 200, sebenarnya nilai daripada $1 itu hanya setengah sen, ya 0,50 sen, setengah dolar atau 50 sen. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengukur inflasi? Ya, jadi inflasi itu sebenarnya indeks harga pada tahun tertentu N dikurangi dengan indeks harga base year dibagi dengan indeks harga base year. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan tingkat inflasi. Kalau hasilnya itu positif, maka kita mendapatkan inflasi. Kalau hasilnya itu negatif, maka kita akan mendapati deflasi atau penurunan harga barang-barang dan jasa. Ya. Nah, ini juga ya bagaimana kita menghitung inflasi, nanti silakan dibaca dan dipelajari secara mandiri. Oke, itu terkait dengan angka indeks. Nah, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Jadi kita belajar bagaimana menghitung angka indeks, baik itu secara tidak tertimbang, kemudian kita belajar tertimbang, agregatif, ada kemudian Less Pares, ada apa namanya PASI, ada indeks Fisher, ada Dobris, ada dan lain sebagainya. Kemudian kita pelajari indeks nilai, ya, indeks apa namanya indeks nilai, nah, indeks nilai, dan kemudian kita mempelajari beberapa aplikasi dari indeks yang ada di dalam kehidupan nyata dan biasa digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan lainnya. Oke, di sini ada pertanyaan sebelum kita cukupkan dan kita akhiri kelas kita pada siang hari ini. Monggo. Ya. Baik, kalau tidak ada berarti kita bisa cukupkan ya. Silakan nanti nonton video ini dan jangan lupa hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan menghadapi UTS, kita akan punya UTS. Nanti insya Allah sebentar lagi saya akan kirim tugas untuk membantu teman-teman belajar dan pastikan teman-teman sudah belajar ya sebelum masuk ke UTS. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.